لله فاطر السماوات السبع وسابقها وخالق الأرضين السبع وباسطها وبارئ سائر البريات ومالكها الذي ليس له مثل ولا شبيه ولا في قوله بطل ولا تمويه. أحمده سبحانه وتعالى بما يوجب الحمد عليه وأبرأ من الحول والقوة إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف واعترف وحاد من صدف عنها وانحرف. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بكتاب أوضح ودين فصح ولسان أفصح وشرع شرح فلم يدع فسادا إلا أصلحه ولا عنادا إلا زحزحه ولا مغرقا من الدين إلا فتحه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما هل له ملك أو سبحه. أما بعد فإن ربنا يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. فأقول قوله الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, jamaah Jum'ah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat Islamiyah ini, marilah kita pertahankan keimanan kita dan keislaman kita, dan kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentadabburi dan mentafakuri ciptaan-ciptaannya. Haram hukumnya kita terlalu memikirkan dzatullah. Dan dalam hal ini berbagai kelompok terjerumus ke dalamnya ini, yang akhirnya cekcok dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang mentakwil, ada pula yang tidak. Ada yang mengatakan Allah di aras, ada yang mengatakan Allah tanpa tempat. Dibatasilah kita ini oleh hadis Rasul. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadrah. Atau kama qala, pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, bertafakkurlah tentang penciptaan langit dan bumi serta semua isinya ini. Jangan terlalu memikirkan dzatullah, sebab kalian tidak akan sanggup untuk menandingi kekuasaannya. Ada satu riwayat pada zaman Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW tentang kekonyolan orang-orang Arab Quraisy yang bukan beragama Nasrani, bukan pula Yahudi, dan belum Islam. Arab Quraisy ini mendatangi kelompok Yahudi di Madinah
Yahudi, apa tanda kebesaran yang diberikan oleh bapak moyangmu Musa itu? Kelompok Yahudi mengatakan, bapak moyang kami Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan tanda-tanda yang besar. Antara lain adalah tongkat yang bisa menjelma menjadi ular dan bisa membelah lautan. Kelompok Arab Quraisy ini pun datang kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kepada kelompok Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu kaum Nasrani. Dan Arab Quraisy ini pun bertanya, wahai kaum Nasrani, tanda apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Mereka menjawab, Isa alaihissalatu wassalam mendapatkan tanda yang cukup besar, yaitu bisa menghidupkan orang yang telah mati, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit termasuk lepra dan juga belang dan lain sebagainya. Tapi ketika mendatangi Nabi Muhammad SAW, orang Arab Quraisy ini bukan bertanya tentang tanda-tanda dan mukjizat, tapi Arab Quraisy ini mengatakan di depan Nabi itu, "Hai Muhammad, tolong berdoalah kepada Tuhanmu agar Safa Marwa ini dijadikan oleh Tuhanmu menjadi emas untuk kami." Berbeda ketika mereka datang kepada kelompok Yahudi juga kepada kelompok Nasrani. Kenapa? Arab Quraisy ini menantang Nabi supaya berdoa agar Safa Marwa menjadi emas. Kok tidak bertanya tentang mukjizat? Sebab mereka telah banyak membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu pun belum beriman. Nabi ditantang dan Nabi kemudian ingin berdoa, dan disusullah oleh malaikat Jibril membawa surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit yang ada 7 disebut as-samawat, dan juga di dalam penciptaan bumi serta pergantian siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar, kita sering menyebut malam dulu, kalau Al-Quran menyebut siang dulu. Waqtilafil laili, kita sering menyebut siang dulu, tapi Al-Quran menyebut malam dulu. Waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. La ayatil liulil albab, itu niscaya banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ulul albab. As-samawat, langit yang ada 7, yang selalu bertasbih dengan 7 macam, dan telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dimi'rajkan. Langit pertama bertasbih Subhana Rabbinal A'la, yang kedua Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga Subhanahu wa bihamdi, yang keempat Subhanahu la hawla wa la quwwata illa bih, yang kelima Subhanallahil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang keenam Subhanal Malikil Quddus, yang ketujuh Subhanalladzi mala'a samawati sab'a wal ardina sab'a 'izzatan wa waqara. Dengan berbagai macam makhluk yang ada di antara langit-langit itu, ciptaan-ciptaan Allah yang dahsyat, tata surya yang berada di angkasa sana, planet-planet dengan beraneka macam dan ragamnya, bintang-bintang, rembulan, matahari, dan mungkin ada juga makhluk yang belum bisa dideteksi dengan ilmu manusia yang terbatas ini. Tentang masalah bumi yang terhampar,
yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berjalan di atasnya. Belum lagi kandungan isinya tanah, batu, cadas, pasir, air, emas, nikel, batu bara, gas alam cair, dan lain sebagainya. Pergantian siang dan malam, matahari dan rembulan yang dijaga oleh pasukan-pasukan Allah dari para malaikat yang menahan aras, yang menerbitkan matahari di pagi hari dan kemudian menenggelamkan di sore hari dan memunculkan rembulan di malam hari, dan begitu selanjutnya. As-samawat wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Niscaya itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Bukan sekedar menyulap gunung Safa Marwah menjadi emas, tapi penciptaan langit dan bumi, juga pergantian siang dan malam lebih dahsyat daripada sekedar menyulap gunung Safa dan Marwah menjadi emas. Siapakah itu ulil albab? Mudah-mudahan kita semua ini hadirin yang berbahagia, yang hadir di Masjid RNI ini, semua tanpa terkecuali, baik pengurus maupun jamaahnya, pimpinan maupun karyawannya, semua yang hadir mudah-mudahan termasuk golongan ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ulul albab itu yang artinya adalah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat dan waras, adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu zikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, baik dengan zikir yang wajib maupun yang sunnah. Apa itu zikir yang wajib? Sholat yang 5 waktu, termasuk sholat Jumat wajib. Aqimis sholat dari zikri, surat Toha mengatakan, dan dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Jadi ingat atau zikir yang wajib itu yang sholat wajib, belum yang zikir yang sunnah. Dengan sunnah yang hampir mendekati kewajiban, membaca tahlil, bukan sekedar ketika ada orang meninggal, tapi tahlil itu kan membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, kapan saja, dengan berdiri, dalam keadaan jalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, menjelang tidur, bangun tidur, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan selalu memikirkan, bertafakkur dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit itu dan juga yang di bumi ini, yang tidak mungkin diciptakan oleh makhluk, tidak mungkin diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada ciptaan Allah, yang besar, yang kecil, yang di darat, yang di laut, gunung, lautan, langit, bumi, siang, malam, manusia, jin, malaikat, dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sekecil serangga, sekecil nyamuk sekalipun, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil, oh Tuhan kami, tidak ada yang Kau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Semua bermakna, semua berarti dan berhikmah. Waqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah,
kemudahan orang-orang yang menyekutukanmu. Maha suci Engkau ya Allah dari sifat yang disifatkan oleh mereka yang tidak mengetahui tentang hakikatmu. Faqina adzabannar, maka jagalah kami semua dari siksa api neraka. Itulah sebab turunnya ayat 190 dan 191 surat Ali Imran. Sababun nuzulnya seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu beribadah, zikir yang wajib maupun zikir yang sunnah, dan tafakkur alam, tadabbur ayat-ayat dan tanda-tanda kauniyah, yaitu alam semesta ini menunjukkan adanya Sang Khalik yang maha dari segala-galanya, yang maha ada, yang maha tahu, yang maha melihat, yang memberi ampun kepada kita semua, maha agung, maha besar, dan lain sebagainya. Semoga kita selalu dalam keadaan muwahhidin, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup dan nanti jika ajal menjemput. Mudah-mudahan kita membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.